Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian perdana kita di masjid ini setelah habis kontrak di masjid sebelumnya. Masya Allah, masjid juga punya kontrak rupanya ya. Masya Allah. Alhamdulillah, dan terutama kepada nazir masjid kami ucapkan jazakumullah khairan yang telah memfasilitasi tempat untuk kajian ini. Semoga antum semua mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwah yang dirahmati Allah, hari ini betapa banyak fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, terutama berhubungan dengan dakwah salafus salih ini ya, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini. Dan fitnah-fitnah itu ada yang disebabkan oleh ketidakpahaman, ada yang disebabkan oleh salah informasi, ada yang disebabkan oleh kecemburuan, ada yang disebabkan juga oleh kedengkian. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak penyebabnya. Tapi kita berbaik sangka kepada kaum muslimin, pada saudara-saudara kita yang menganggap dakwah ini adalah dakwah yang dalam tanda petik menyimpang ya. Memang jalan lurus itu harus menyimpang dari jalan yang tidak lurus, kalau itu yang dimaksud menyimpang, kan begitu. Tapi kalau yang dimaksud menyimpang dari jalan yang lurus, klaim itu harus dibuktikan. Kebenaran itu standarnya ada. Standar kita dalam beragama untuk mengukur satu kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena semua kita sepakat menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sebagai sumber dari hukum Islam, sumber dari syariat Islam, sumber dari pedoman hidup kita itu Al-Quran. Dan kita juga semua sepakat sumber yang kedua adalah As-Sunnah, As-Sunnah As-Sahihah atau As-Sunnah Al-Maqbulah ya. Sunnah yang sahih atau sunnah yang diterima sebagai dalil, sebagai hujjah. Ini sebagai sumber sekaligus sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Ini standar kita menilai kebenaran itu. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan semua perbedaan pendapat kita. Dan kita semua memang potensial untuk berbeda pendapat, dan itu adalah sunnah kauniyah Allah, sunnatullah seperti itu. Tapi ada solusi dari syariat mengembalikan kita mana kebenaran itu, rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yakni kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya satu pendapat, coba kembalikan pendapat ini. Pendapat yang hari ini lebih dari 1400 tahun kewafatan Rasul itu, ada pendapat yang muncul, coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak dasarnya dari sana? Kembalikan. Baru kita bisa mengatakan ini yang keliru, ini yang benar. Kalau memang pendapat itu tidak ada dari landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka sebenarnya pendapat itu ada pendapat yang baru. Tapi kalau pendapat itu bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah istinbat, dengan manhaj yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dan tabi'in, diajarkan Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama madhab, dikembalikan. Siapapun yang berpendapat hari ini tentang sesuatu, maka standar dan tolok ukur kebenaran itu yang berhubungan dengan agama itu bisa dikembalikan kepada generasi awal. Dilihat kepada Al-Quran dan Sunnah, dilihat kepada penjelas Al-Quran dan Sunnah ya. Penjelas kepada Al-Quran itu As-Sunnah. Lihat lagi tentang pengamalan As-Sunnah oleh Nabi dan para sahabat, dan lihat apa yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in.
Dan demikian juga generasi tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Jadi oleh sebab itu ikhwah, dalam agama ini sebenarnya tidak terlalu sukar. Agama ini agama yang sederhana tentang kebenaran. Orang kaya, orang miskin, orang cerdas, orang yang sederhana pemikirannya itu bisa mengetahui sumber-sumber kebenaran itu. Karena memang Al-Quran sudah dikumpulkan, sudah dikodifikasikan dalam mushaf. Hadis itu sudah ditulis dan sudah dijelaskan para ulama. Sudah dijelaskan para ulama. Karena itu ikhwah, beragama ini bukan sebuah pertandingan pemahaman, tidak. Tapi adalah mencari kebenaran. Dan kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Bukan berlomba-lomba untuk gengsi, bukan berlomba-lomba untuk menaikkan nama dan sebagainya, tidak. Dan kita disuruh untuk tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disuruh i'tisam. Kemana kita i'tisam? Bihablillahi jami'a, kepada tali Allah semuanya, yaitu dinul Islam ini, ikhwah. Jadi oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah mengklaim orang sesat, tidak mudah mengklaim orang tergelincir dan sebagainya. Ada standar tolok ukurnya. Dan kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan. Kenapa dakwah salafiyah ini di masjid-masjid yang tidak mereka dirikan? Kenapa mereka berdakwah di sana? Ikhwah, karena mereka merasa setiap kaum muslimin itu adalah saudaranya. Setiap masjid itu dianggapnya adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menawarkan diri untuk memakmurkan masjid. Itu yang pertama, ikhwah. Bahwasanya mereka ingin memakmurkan masjid, mereka ingin mengisi dakwah di situ. Dan ini juga yang kedua menunjukkan apa? Bahwa dakwah ini adalah dakwah terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Sebenarnya kita bisa mengaji di mana? Di rumah-rumah, di hutan-hutan pun bisa kita mengaji, kan begitu. Tapi kenapa di masjid-masjid yang bukan didirikan oleh orang-orang yang menginisiasi diri dengan dakwah salaf itu? Supaya terbuka dan orang tahu ini yang diajarkan mereka. Yang diajarkan mereka itu qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini pendapat para ulama fulan, ini ulama fulan, ini pendapat yang rajih. Dakwah ini terbuka, ikhwah. Dan semua siap untuk dikritisi kalau itu kekeliruan. Siap untuk berdialog, tapi bukan jidal. Yang dimana orientasinya adalah bukan kebenaran, tapi adalah kemenangan. Karena dalam debat itu belum tentu yang menang debat itu adalah yang benar. Iya. Belum tentu, ikhwah. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan objek masalah itu sendiri. Karena itu, ikhwah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermudzakarah, kita berdiskusi. Ya kan, tentang satu masalah yang perlu didiskusikan. Ya. Dan ini terbuka, ikhwah. Ini terbuka. Katanya dakwah ini suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Ini syubhat yang luar biasa, ikhwah. Kalau ada orang yang suka mengkafirkan, itu bukan dakwah salaf. Itu dakwah takfiri. Itu orang-orang khawarij. Dakwah salaf ada kaidah-kaidahnya. Ada dhawabit takfiri. Dan itu pun tidak semudah itu mengkafirkan orang lain, ikhwah. Udah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Dijelaskan. Tapi tetap saja dakwah ini dikatakan dakwah takfiri. Suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Karena memang di dalam Islam itu ada kafir, ada mukmin. Itu jelas. Maka kalau memang kafir memang harus dikafirkan. Kalau beriman memang beriman, tapi tidak semudah itu, ikhwah. Dan tidak ada mengkafirkan orang-orang muslim, orang beriman, tidak, ikhwah. Itu bukan perkara mudah. Coba lihat apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Albani, ikhwah, tentang dhawabit takfiri itu. Walaupun orang itu sudah melakukan kebid'ahan, kan begitu, belum bisa dikatakan dia ahlul bid'ah. Belum bisa, ikhwah.
Bisa saja tidak tahu dia hujjahnya, belum didirikan, belum ditegakkan padanya hujjah. Bisa saja dia memiliki syubhat dalam pemikiran. Yang kita harus bersihkan syubhatnya itu, harus dijelaskan. Bukan setiap orang yang melakukan bid'ah lalu dikatakan ya ahlal bid'ah. Tidak, ikhwah. Ada adab-adab, ada kaidah-kaidah. Lalu terminologi bid'ah itu datangnya dari Nabi SAW. Terminologi Nabi, istilah dari Nabi. Bukan yang diciptakan, bukan satu yang baru, ikhwah. Nabi sendiri yang mengatakan bid'ah. Nabi sendiri yang mengatakan bid'ah itu dhalalah. Nabi sendiri yang mengatakan finnar. Itu ungkapan Nabi. Dan kita memang mengatakan kalau bid'ah itu adalah bid'ah. Kata Nabi dhalalah, kita katakan dhalalah. Tapi apakah setiap orang tadi yang melakukan bid'ah dikatakan ahli bid'ah? Tidak. Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah itu kita katakan dia adalah sesat, orang sesat? Belum tentu, ikhwah. Itu tadi belum ditegakkan hujjah pada dirinya. Belum dihilangkan syubhat pada diri. Betapa banyak orang yang tergelincir kepada bid'ah, hal itu belum dipahaminya. Demikian juga tentang masalah-masalah yang lain, ikhwah. Di dalam kajian ini, ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian rahmat. Sayangnya para ulama-ulama yang mengasaskan diri manhaj salaf itu kepada kaum muslimin, agar mereka tidak terjebak kepada kesyirikan, tidak terjebak kepada kebid'ahan, agar mereka semangat beramal, ikhwah, membangkitkan semangat itu kepada mereka. Dan itulah dakwah ini yang diperkasai oleh anak-anak muda, iya kan, yang memiliki semangat yang kuat. Kalau mereka memang ada kesalahan dalam adab dan sebagainya, memang harus ditegur memang. Tapi bukan berarti mengatakan bahwasanya manhaj ini adalah manhaj yang keliru. Bagaimana antum bisa mengatakan keliru sementara mereka mengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mengikut Abu Hurairah, mengikut para tabi'in, Sa'id bin Musayyib, mengikut Abu Darda, mengikut Ibrahim An-Nakhai, mengikut para tabi'in yang lain, ikhwah. Bagaimana bisa antum katakan sesat? Karena dalam manhaj ini harus bisa dikembalikan kepada tokoh awal untuk mengukur kebenaran, termasuk akidah. Apakah akidah yang kita paham ini, misalnya tentang konsep takwil misalnya, bisa kita kembalikan kepada generasi awal? Maka semua bisa dicek, ikhwah. Bisa dicek. Karena semuanya mengembalikan, prinsipnya mengembalikan pada generasi awal, generasi sahabat. Tak ada di zaman sahabat, kembalikan kepada ulama-ulama tabi'in. Tak ada pada ulama-ulama tabi'in, kembalikan kepada ulama tabi'ut tabi'in. Tak ada bisa ke situ, kembalikan kepada ulama-ulama setelah itu, kepada ulama-ulama mazhab. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab, maka itu dianggap sebagai khilafiyah mu'tabarah. Dan dihormati perbedaan itu, ikhwah. Tapi walaupun dihormati perbedaan itu, kita kan harus memilih mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah terjadi ketika kapan, ikhwah? Ketika manusia, ketika masyarakat ketika itu dalam perjalanan rihlah ilmiah beliau, dan beliau juga melihat di daerah-daerahnya, manusia lebih semangat beribadah di kuburan daripada di masjid. Manusia lebih semangat beribadah di zawiyah-zawiyahnya daripada di masjid. Maka Syekh mengatakan, ini ada syirik. Ini syirik. Belum tentu orang yang musyrik memang, tapi ini perbuatan syirik. Ini syirik akbar, ini syirik asghar yang dijelaskan dan diperingatkan manusia. Tapi banyak yang terkoreksi waktu itu, terutama dari kelompok sufisme. Dulu itu di Baqi itu banyak kuburan-kuburan yang dibangun indah-indah, istana-istana kecil, ikhwah. Bukan hanya ziarah, ikhwah. Dan hari ini kita melihat juga di beberapa negara
Itu kita lihat kuburan itu dibangun begitu indah, dibuat rumah, dan saya menjadi saksi mata ketika saya ke daerah Afrika Utara. Di dekat masjid itu, dekat kuburan itu, ada masjid sekitar 75 meter atau 50 meter. Tapi ketika azan dikumandangkan, mereka salat di kuburan itu. Walaupun kita tidak mengatakan mereka menyembah kubur, tapi mereka salat di situ. Padahal masjid dekat dengannya. Jadi ini ikhwah yang dikumandangkan diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah dia yang perdana? Tidak, ikhwah. Yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah dahulu Syekh Ibnu Taimiyah sebelumnya, dan ulama-ulama sebelum, dan dia bermazhab Hambali. Mazhab Hambali, ikhwah. Akidah mereka akidah Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka mengatakan betapa banyak perbedaan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dengan Ahmad bin Hanbal. Betul. Karena di dalam manhaj ini adalah kebenaran lebih diutamakan daripada taklid. Ketika kita dikaruniakan Allah untuk melakukan penelitian, untuk mengkomparasikan, memuqaranahkan dalil-dalil, dan karunia Allah ini yang lebih rajih, maka siap untuk meninggalkan ulama madhab yang kita ikuti, ikhwah. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia, ikhwah, tidak ada yang maksum kecuali nabi, para nabi yang maksum, ikhwah. Jadi oleh sebab itu, makanya sekali lagi kaum muslimin, jangan curigai dakwah ini. Kalau ada yang memang menyimpang, ikhwah, menyimpang, diperingatkan mana yang menyimpang itu. Jangan-jangan memang ini adalah sesuatu yang tak dipahami atau salah memahami, ikhwah. Dan sekarang kita lihat betapa masifnya itu, ikhwah, di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketiga, kenapa dakwah ini di masjid-masjid? Karena kita belum punya masjid yang banyak. Apa salahnya kita menumpang di masjid-masjid yang lain, dan tidak ada maksud untuk mengkooptasi masjid. Itu adalah terlalu berlebihan. Di mana ada masjid yang dikooptasi? Ekspansi ke masjid, mengambil sebagai nazir dan sebagainya, tidak ada, ikhwah. Kecuali memang masyarakat menghendaki, itu berbeda. Enggak ada. Dan para pewakaf itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar ketika masjid itu dimakmurkan, ikhwah. Dimakmurkan. Dan kita janganlah seperti orang yang sebagaimana difirmankan Allah pada surah Ali Imran itu kan, menghalang-halangi agama Allah. Tidak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbukaan itulah sekali lagi kita berdakwah secara terbuka. Bahkan ini, ada lagi YouTube-nya lagi ini. Walaupun saya kurang sepakat, saya disorot-sorot begini kan. Tapi demi dakwah, enggak jadi masalah. Ya. Karena itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi silakan. Ya. Silakan ikut ngaji, duduk mengaji, dengarkan. Setelah ada kajian, dialogkan. Ya. Jangan qad qila ma qila in sidqan wa in kadziban fama'tazara min qawli idza qila. Kata orang, jangan, ikhwah. Dan jangan videonya dipenggal-penggal. Iya kan? Diedit-edit. Tidak apa untung antum situ untuk akhirat antum, enggak ada itu, ikhwah. Mari kita sama-sama berdakwah mengajak kaum muslimin. Iya. Kalau memang itu salah, ya memang salah. Kalau yang benar itu adalah kebenaran. Dan berikutnya, ikhwah, kita berdakwah di masjid-masjid ini supaya kaum muslimin yang selama hari ini tidak mengenal manhaj ini, ada pemikiran alternatif, ada pemahaman alternatif di dalam beragama, menunjukkan keluasan agama ini, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, sekali lagi, mudah-mudahan ya masjid ini tak keberatanlah dengan dakwah ini ya, Pak Nazir ya. Mudah-mudahan seperti itu, ikhwah. Silakan antum nanti habis kajian ini. Ini gawat ini Ustaz, menyimpang ini kata. Ayo kita simpangkan. Kita dialogkan, kita perbaiki ucapannya, kan begitu. Ya. Kadang-kadang hanya sabukul kalam saja, sabukul lisan, hanya apa namanya itu? Salah ngomong saja, maksudnya lain, terucap lain. Kadang-kadang memang ada begitu memang. Iya, kan ini editor harus diedit juga, itu memang itu bahaya itu. Iya kan? Nah, jadi harus dilihat seperti itu, ikhwan rahmati Allah. Iya.
Itu baru mukaddimahnya, kaji belum masuk lagi. Iya, karena betapa banyak dahsyatnya fitnah ini tengah-tengah kaum muslimin. Itu ya, ikhwah. Jadi antum juga yang ikut-ikut kajian ini, yang madu'u kajian ini, yang panitia-panitia kajian, antum harus bersabar memang. Ini sudah menjadi sunnatullah. Sunnah para nabi, sunnah para da'i. Mendapat tantangan. Kalau dakwah antum lurus-lurus saja, tak ada tantangan, antum harus istighfar banyak-banyak itu. Kalau di zaman seperti ini, berarti antum mengikuti semua hawa nafsu manusia. Iya. Kalau adanya joget apa namanya sekarang itu? TikTok apapun dia, di masjid pula lagi itu. Iya kan? Kalau adanya pula seperti itu, ikhwah, antum katakan Masya Allah ini syiar dakwah ini. Kata berjaya. Awas antum itu. Istighfar banyak-banyak itu. Makanya kalau dakwah di zaman mendekati akhir zaman, di zaman fitnah ini, kalau dakwah itu mulus semua lapisan, ahlul maksiat suka, ahlul khurafat suka, ahlul bid'ah suka, iya kan? Orang-orang kufar suka, bermasalah ini dakwah antum ini. Iya. Kenapa? Karena dakwah ini mengoreksi kebatilan, ikhwah. Mengoreksi kebatilan. Para da'i itu mengingatkan manusia kepada kebenaran. Bukan memapankan status quo, tidak. Bukan cap stempel legitimasi setiap perubahan yang ada, tidak, ikhwah. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak boleh berubah dalam agama ini. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau dikatakan dakwah ini pemecah belah, saya tadi dapat kiriman ini. Yang mengirimnya ya dari Saudi pula itu. Sedang di Saudi ya kan mengirimnya. Iya, mengirimnya. Dikatakannya ini dakwah pemecah belah. Apa antum yang dipecah, apa antum yang dibelah? Kan begitu masalahnya. Ini masalahnya. Kenapa dikatakan dakwah pemecah belah? Tidak, ini dakwah memperingatkan, ikhwah. Tujuan kita semua menyatukan umat ini berada di atas hablullah, karena kita disuruh menyatu pada hablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu dia. Berpegang di atas tali Allah, agama Allah, dinullah. Kita disuruh di situ berpegang, ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyimpang, terkoreksi, itu konsekuensi karena dia tidak mengikuti hablullah. Itu konsekuensi. Dan sebagai seorang yang beriman, kita siap untuk mengoreksi diri. Ketika kita terkoreksi dalam dakwah-dakwah itu sikap orang beriman. Dan kita, ikhwah yang dirahmati Allah, menjadi karakter seorang mukmin itu pada surah Al-Bara'ah apa dia? Pertama apa? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sebahagian yang lain atas sebahagian yang lain menjadi penolong baginya. Hal yang paling urgen, kita tolong kaum muslimin menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan ibadahnya, menyelamatkan akhiratnya. Antum memang disyariatkan untuk menolong ekonominya. Iya kan, menolong keselamatannya, tapi keselamatan akhirat paling penting bagi dia, ikhwah. Ya'muruna bil ma'ruf, kita ajak kepada yang ma'ruf. Tapi juga apakah berhenti dakwah di situ? Tidak, ikhwah. Agama ini bukan amar ma'ruf saja, titik, tidak. Tapi wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah orang dari semua kemungkaran. Ma'ruf itu artinya yang dikenal itu sebagai syariat Allah, diajak ke situ. Mungkar itu tak dikenal sebagai syariat Allah. Bisa dia syirik, bisa dia bid'ah, bisa dia khurafat dan sebagainya. Itu mungkar, bisa maksiat. Jadi mengajak orang kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Oleh sebab itu, ikhwah, kalau dakwah ini hanya amar ma'ruf saja, nggak ada masalah, ikhwah. Nggak ada masalah. Tapi setelah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, ini yang banyak nanti tersinggung. Memang kita harus petakan, memang ini masalah yang menyimpang, ini masalah khilafiyah, itu memang berbeda kita mensikapinya. Tapi prinsip-prinsip dasar itu memang harus kita pahami, ikhwah. Jadi oleh sebab itu, maka dakwah itu
Sekali lagi, memang harus mencegah kemungkaran, harus dijelaskan memang. Mana kafir, mana musyrik, mana mukmin, harus dijelaskan ikhwah. Bagaimana tidak dikafirkan orang yang memang kafir, misalnya berakidah ada Tuhan dua, misalnya beribadah kepada selain Allah. Memang begitu dhawabit takfirinya. Dan itu bukan hanya dalam karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah saja. Al-Izz Ibnu Abdissalam juga menjelaskan tentang kriteria musyrik itu. Al-Izz itu seorang tokoh yang hidup abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah, dan dia bermadzhab Syafi'i. Kita bisa rujuk kepada para ulama tentang masalah ini. Jadi ini hanya sebagai motivasi kepada kita semua, dan memang harus bersabar di atas manhaj ini, ikhwah. Harus bersabar. Dan antum memang harus mengorbankan perasaan, mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk dakwah ini. Tapi antum akan dicatat dalam sejarah kehidupan dunia ini kalau antum punya kontribusi untuk memurnikan akidah, memurnikan ibadah agama Allah ini. Ya. Dan antum bukan kebetulan hadir dalam kajian ini, tapi memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang antum dipilih hidup di akhir zaman ini. Antum harus siap dengan semua tantangan akhir zaman. Oleh sebab itu maka kita mengaji terus tanpa bosan-bosannya, karena persoalan akhir zaman itu luar biasa banyaknya. Ya. Sedangkan di zaman para sahabat, mereka bermulazamah, mereka konsisten dalam menuntut ilmu. Masalahnya tidak sebanyak masalah kita yang muncul hari ini, ikhwah. Syubhatnya tidak sebanyak syubhat yang hari ini. Kalau mereka duduk di majelis ilmu, mereka rihlah ilmiah mencari hadis, mencari ilmu, kita seyogyanya harus lebih semangat lagi, ikhwah. Kena banyak syubhat yang harus kita jelaskan. Taib. Habis waktu. 10 menit lagi. Tanggung. Iya kan? Jadi motivasi aja kita ya. Kita akan masuk pada ad-dafnu wa tawabi'uhu ya. Mengebumikan mayat dan mengikutinya ya, menanamkan, mengkebumikan dan mengikuti ketika memakamkan si mayat. Ini akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan, mungkin dalam 10 menit ini ada pertanyaan yang berkembang, silakan. Dekatnya itu dekat duduk, dekat keluarga, dekat rumah, kan banyak itu ya. Kata qarib itu banyak. Semuanya ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memfitnah kita? Tadi sudah dijelaskan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan dakwah ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, akan mendapatkan tantangan. Karena dakwah ini memurnikan yang sudah tidak murni, meluruskan yang sudah bengkok. Penolakan pasti banyak. Bentuk penolakan itu banyak sekali, ikhwah. Banyak sekali. Iya, menghentikan kajian, tidak memberikan ruang tempat untuk kajian, mengintisyarkan kebohongan, buhtanun azim, kan begitu, dan sebagainya. Itu banyak terjadi, ikhwah. Iya. Dan di antaranya memfitnah. Yang difitnahi diri kita atau kajiannya? Iya. Ya, jadi ikhwan yang dirahmati Allah, kalau kita mampu untuk menjelaskan masalahnya, jelaskan. Iya. Agar fitnah itu tak berkembang seukuran kemampuan kita. Tapi tak bisa semua fitnah akan kita jawab, tidak. Biarkan di luar kemampuan kita, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan seukuran kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, suruh menjelaskannya orang yang memiliki ilmu kepada orang tersebut. Jangan-jangan memang ada syubhat, ditegakkan hujah pada dirinya. Jangan-jangan memang ada syubhat pada pemikirannya. Ya. Kita ini kan salah satu baik orang alim tak orang alim lebih suka menggoreng daripada merebus. Paham maksudnya? Iya kan? Itu makanya. Jadi itu tadi ikhwah. Jadi ada isu sedikit dikembangkan.
Padahal bukan isu besar sebenarnya. Kan dibubui fitnah lagi. Iya kan? Semampu kita menjelaskan. Udah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini ada antum atau tidak? Iya. Manhaj ini ada antum atau tidak? Ini akan berkembang. Akan berkembang. Karena akhir zaman itu nanti, ikhwah, masuk pada fase yakni khilafatun nubuwah. Apa itu? Kepemimpinan yang mengikut manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Mereka itu orang yang konsisten mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fase terakhir nanti sebelum datangnya Imam Mahdi, Dajjal. Jadi yang menjadi tentara Imam Mahdi itu siapa? Orang-orang yang konsisten dengan agama ini. Yang akan memimpinnya Imam Mahdi, dia suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy, namanya adalah Muhammad, nama ayahnya adalah Abdullah. Dan dia akan menegakkan panji-panji akidah, panji-panji sunnah, memurnikan tauhid, mengajak kaum muslim berjihad. Siapa itu nanti? Apakah muncul tiba-tiba ada orang yang orang yang betul-betul bermahat seperti ini tanpa kauniyah? Tidak. Ada proses sababiyahnya, kauniyahnya. Makanya dakwah ini, ikhwah, ini berkembang terus. Semakin dijepit semakin berkembang. Untuk Kota Medan aja, saya masih teringat pada tahun-tahun 2003 lah, saya ikut bergabung dengan dakwah ini. Iya kan, bergabung. Iya. Karena saya dulu di jurusan Muqaranatul Madzahib, perbandingan madhab, waktu kuliah S1 saya, maka saya mencoba untuk mengkomparasikannya dengan ilmu yang ada itu. Ternyata memang sini kadang-kadang kebenaran itu ada pada madhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang kebenaran itu menurut yang rajih ya, ada pada Ahmad bin Hanbal, kadang-kadang pada Imam Malik, kadang-kadang pada Imam Abi Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tak terlalu banyak perbedaannya. Walaupun ada. Karena sebagaimana dikatakan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab Aqdul Jaid, itu mazhab Ahmad bin Hanbal itu adalah mazhab Syafi'i pada qaul qadim. Saya pun ketika membaca itu sekitar beberapa tahun yang lalu, 10 tahun juga lah, 10 tahun lebih lah, kitab itu. Dan ada satu kitab yang saya terjemahkan dari kitab Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, namanya kitab Al-Insaf fi Bayani Sababil Ikhtilaf. Keadilan terhadap sebab-sebab perbedaan pendapat di situ ya. Dan salah satu kitabnya yang belum selesai terjemah itu adalah Aqdul Jaid. Di situ dikatakannya mazhab Ahmad bin Hanbal itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i pada qaul qadimnya. Memang Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ketika di Mesir barulah terbentuk qaul jadidnya. Jadi Imam Syafi'i itu lebih lama pada qaul qadim daripada qaul jadidnya di Mesir. Dan Imam An-Nawawi juga itu ketika dalam Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab itu tidak selamanya selalu merajihkan, mendahulukan pendapat qaul jadidnya, tidak. Kadang-kadang diambil qaul qadim. Kan gitu. Yang banyak kali perbedaan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Nah, ini dia. Jadi sehingga yang selalu dimuqaranahkan itu, dikomparasikan, dibandingkan itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ada salah satu kitab namanya Ru'usul Masail, pokok-pokok masalah, yang ditulis oleh Zamakhsyari, itu penulis kitab Al-Kasyaf. Iya kan, awalnya dia Mu'tazili, tapi dalam biografi itu saya baca akhirnya dia kembali kepada Ahlus Sunnah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka dia bandingkan antara mazhab Hanafi, dia dalam akidah awalnya adalah Mu'tazilah, mazhabnya fikih Hanafi, kan begitu. Jadi memang menarik memang di situ ya. Bandingkan antara mazhab Syafi'i dan mazhab mazhab Hanafi di situ, ikhwah. Jadi karena itu ya kita mencoba dalam fikih bermuqaranah. Lalu kita belajar tentang akidah. Dan kita lihat, ikhwah, semuanya meragukan. Kita menginginkan sebuah tanda petik kepastian mana sebenarnya akidah para sahabat itu. Karena inilah mata air yang murni. Kita nggak mau spekulasi karena ini masalah akhirat. Iya. Dan kita mengetahui bahwasanya pemikiran-pemikiran kalam
itu adalah bukan pada generasi awal, abad kedua Hijriah dan setelahnya, setelah terjadi pergumulan dengan filsafat, masuknya pemikiran-pemikiran filsafat ke dunia Islam. Apakah itu filsafat Yunani, Helenisme, filsafat Persia masuk ke dunia Islam? Terjadilah adaptasi di situ untuk mengkompromikan antara akal yang didewakan dalam pemikiran filsafat dan nas yang ada di Islam. Coba disatukan. Kan begitu. Akhirnya walaupun gagal menyatukannya kan. Gagal sebenarnya, ikhwah. Tapi bagaimana akidah yang berjalan generasi awal? Itu akidah para salafus salih. Dan coba kita rujuk, ikhwah, kitab-kitab generasi awal. Dan saya sedang melakukan sebuah penelitian terhadap kitab-kitab yang tulis para ulama. Kontennya kitab-kitab itu, isi kitab-kitab itu tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang masalah asma wa sifat dari kitab-kitab generasi awal. Ada beberapa kitab yang baru saya teliti, itu semua, ikhwah, tidak merepresentasikan akidah-akidah mutakallimin. Jadi kita lihat, kapan akidah mutakallimin? Itu pada abad kedua Hijriah baru terjadi adaptasi itu. Misalnya kalau takwil, siapa yang pertama sekali mentakwilkan istawa alal arsy itu dengan istawula? Itu bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan para imam madhab, bukan Imam Ahmad, bukan generasi awal. Tapi siapa? Mu'tazilah. Makanya kalau ada orang menginisiasi diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia mentakwil itu dengan istawula, maka kita heran juga. Kenapa dia katakan dia adalah mengikut para salaf? Dia mengikut ahlus sunnah wal jamaah. Padahal takwil itu datangnya dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah CS. Iya. Jadi memang kita juga agak heran-heran juga kita kan begitu. Dan itu dipertahankan sebagai sebuah kebenaran dan mencaci orang yang mengatakan mengisbatkan sifat-sifat itu dengan laisa kamitslihi syai'. Dikatakan sebagai jismiyah, apa istilahnya itu, mujassimah, kan begitu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ikhwah. Bagaimana dia bisa mujassimah sedangkan dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un? Makanya antum datang juga kalau kajian hari Senin malam Selasa di sini, kami juga mengkaji tentang akidah di sini ya. Datang juga antum yang tak datang juga antum pula kan. Ini saya lihat kalau kajian ini yang datangnya jamaahnya dari sana. Kalau kajian sana saya jamaah. Menyatu antum semua, kenapa? Iya kan? Baik, demikian saja ya. Udah masuk waktu Isya. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga semua semangat ya untuk mengaji, untuk berdakwah, dan jangan lupa ilmu itu harus dicatat memang. Iya. Dicatat. Dan kapan kita perlu bisa kita butuhkan. Oh Ustaz udah direkam kok pakai ini kan begitu. Jadi terserah antum.